Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah solawat yang sangat memiliki keutamaan besar, yaitu solawat Al-Habibul Mahbub. Solawat yang diyakini di kalangan para ahli ma'rifah, salawat yang apabila kita baca mendatangkan solusi dari berbagai macam problematika dan kepelikan, mendatangkan pelipur lara bagi duka dan nestapa. Siapa yang membacanya akan diberikan kemudahan dalam kesulitan yang dia hadapi, yaitu redaksi solawat yang berbunyi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habibil Mahbub, yang memiliki pangkat Al-Habib, pecinta sejati engkau, Al-Mahbub, yang juga dicintai oleh engkau, Syafil ilali wa mufarrijil kurub, penyembuh berbagai macam penyakit dan menjadi pelipur duka dan nestapa. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, berikanlah salawat pula dan salam kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya. Salawat ini dinisbahkan oleh seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Halawah Al-Ghazi rahimahullah, seorang ulama dari kota Gaza, Palestina. Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah mendapat ijazah solawat ini dari Syekh Hasan bin Halawah Al-Ghazi. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, saat saya sering mengalami kesulitan, banyak problematika kehidupan yang saya hadapi, kegundahan, kegalauan, kesumpekan, mikirin masa depan, khawatir bila masa ini bahkan masa lalu yang terus-terusan sulit, kesulitan ini akan membunuh masa depannya. Sehingga beliau mengadu kepada guru beliau, Syekh Hasan Halawah Al-Ghazi rahimahullah. Begitu beliau ngadu, beliau diajarkan redaksi solawat, yaitu solawat Al-Habibul Mahbub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub, syafil ilali wa mufarrijil kurub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata Syekh Hasan Halawah Al-Ghazi, ya Yusuf Nabhani, ente kalau punya kesulitan, ente baca solawat ini. Ente kalau ngalamin kepelikan, kegundahan, bete, sumpek hidup, baca solawat ini. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani pun memperbanyak solawat itu. Ternyata para jamaah sekalian, begitu dia amalin solawat itu, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, farajallahu biha kurbati,
wa ballagani fauqa umniyati. Begitu saya amalin baca sholawat tersebut dengan konsisten, Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan dalam hidup saya, dan Allah berikan apa yang menjadi cita-cita saya. Segala apa yang hajat yang dia inginkan, yang selama ini sulit diraih, ternyata dapat mudah didapatkan barokah sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ragu lagi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat terbesar, penyebab teragung sampainya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla alayya. Jangan pernah nyangka doa itu bisa diterima. Doa-doa itu akan tercancel. Doa itu akan terkatung-katung. Doa itu tergadai. Sehingga doa itu dibacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ngalamin susah, kepelikan masalah hidup, banyak utang, dagang sepi, penyakit belum baik-baik, banyak orang yang berkhianat, ya, bacalah sholawat Al-Habibil Mahbub. Engkau akan dicintai, bukan hanya orang, bukan hanya teman, tetapi Allah Ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mencintai kita. Segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketakwaan. Orang yang hanya bisa ngamalin ibadah yang wajib tetapi kurang dalam urusan yang sunnah, maka hendaklah dia perbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri radhiyallahu an mengatakan, wa tazawwadit taqwa fa illam tastati faminas salati ala nabi tazawwadi wa tazawwadit taqwa fa illam tastati faminas salati ala nabi tazawwadi wa tazawwadit taqwa. Banyak-banyakinlah bekal takwa kepada Allah. Ibadah wajib kita jalanin, sempurnain nama yang sunnah. Ya, kalau yang sunnah kita jarang kerjain. Fa illam tastati, kalau enggak nyanggup ngerjain amalia sunnah. Fa minas salati ala nabiyyi tazawwadi. Maka hendaklah banyakin bekal bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan Allah, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kita ragukan. Enggak bakalan pernah orang ngalamin susah, gelisah, manakala dia berpegang teguh kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanad ijazah yang saya dapatkan yang muttasil kepada Syekh Hasan Halawah Al-Ghazi radhiyallahu an, saya sebutkan sanadnya. Saya mendapat ijazah dari Syekh As-Sayyid Abdurrahman Ibnul Hafiz Muhammad Abdul Hayy Al-Kattani. Beliau meriwayatkan dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani meriwayatkan dari Syekh Hasan Alawah Al-Ghazi radhiyallahu an. Ini dia latinnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, sholawat ini dibaca 100 kali, ya, 100 pagi, 100 sore, atau 200 kali pagi, 200 kali sore, atau 300 kali pagi, 300 sore, ya, atau jumlah 1000 kali juga boleh. Lebih banyak lebih afdal, ya. Kita lagi sakit, pengen dapat kesembuhan,
lagi susah pengen dapat kemudahan, lagi merana pengen dapat kebahagiaan, perbanyaklah sholawat Al-Habibul Mahbub. Kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, keberkahan, nikmat, barokah dari sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.